Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semua sehingga kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim kembali meskipun tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMKN 2 Kota Bandung. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa menjalankannya dengan baik dan diberi kesehatan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menyampaikan tema hikmah saum di bulan Ramadan. Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa kita sebagai umat muslim dan muslimah, orang yang beriman itu wajib menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Kemudian juga sebelum Ibu menyampaikan beberapa hikmah saum di bulan Ramadan ini, perlu kalian sudah pada tahu semuanya ya, bahwa Allah menciptakan apa-apa yang ada di dunia ini tidak cuma-cuma atau mungkin tidak dikatakan tidak sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Kemudian di sini insya Allah Ibu akan menyampaikan 5 hikmah saum di bulan Ramadan. Yang pertama, mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Maksudnya bahwa kita harus merasakan orang lain, saudara kita yang berkekurangan, yang istilahnya makan pun tidak bisa setiap hari, sehari makan, sehari tidak, mereka kehausan. Nah itu, jadi kita dengan saum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh, itu mendidik kita untuk bisa merasakan perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu bisa mendidik kita untuk selalu konsisten dalam waktu. Nah, waktu di sini atau konsisten dalam waktu di sini, kita sudah tahu ya, kapan mulai harus berhenti makan dan minum dan kapan harus atau segera berbuka saum. Nah, ketika di stop untuk tidak makan dan minum, yaitu ketika mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari, maksud Ibu ya. Nah, di sini itu ada waktu-waktunya, bukan hanya ibadah saum saja, tetapi di waktu-waktu yang lain pun sudah jelas bahwa syariat Islam sudah menekankan atau sudah menganjurkan bahwa kita itu harus disiplin atau konsisten dalam waktu. Contoh saja, kita kan sudah ada waktu-waktunya seperti kapan sholat subuh, jamnya, kemudian rokaatnya, kapan sholat duhur, kapan sholat asar, maghrib, dan isya. Itu harus selalu konsisten dalam waktu. Tidak hanya dalam ibadah saja, di dalam pekerjaan pun kita harus penuh rasa tanggung jawab dan harus disiplin. Tentunya kalau bayangkan saja ya, kalau kita hidup di dunia ini tanpa aturan, tanpa ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu mungkin akan kacau balau tentunya dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Yang ketiga, yaitu kita dididik untuk selalu penuh dengan kesabaran. Jelas, di sini kita menjalankan ibadah saum itu harus dengan sabar. Sabar dalam artian di sini menjalankan ibadah saumnya, menunggu waktu dari pagi sampai terbenam matahari. Nah, itu kan penuh istilahnya
penuh sabar. Kemudian, oh iya ya, kita ini lagi saum, kita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, apa yang dilarang oleh aturan atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penuh dengan kesabaran dalam menjalankannya. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesabaran di sini, kalau datang ujian dari Allah, datang musibah dari Allah, itu kita harus penuh dengan kesabaran. Nah, ini kaitannya dengan kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita dengan menahan lapar dan dahaga, yaitu juga dididik kita untuk menjadi orang-orang yang sabar gitu ya, penuh dengan kesabaran. Yang keempat, itu bagaimana kita menahan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu di sini bukan hanya hawa nafsu untuk menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, salah satunya juga kita itu tidak selain menahan lapar dan dahaga, tidak boleh makan dan minum, kita juga harus bisa menjaga lisan atau ucapan, menjaga penglihatan dan menjaga pendengaran. Lisan di sini kita kan kalau kita menghadapi seseorang atau menghadapi manusia lain dengan memancing emosi kita, kan ucapan kita yang tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain. Nah, itu harus dijaga ucapannya, dijaga lisannya. Begitupun kalau kita melihat sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilihat, nah itu kita harus bisa menjaganya. Mendengarkan juga sama gitu ya. Kita harus menjaga jangan sampai menggibah, kemudian jangan sampai amal ibadah kita dalam menjalankan saum itu bisa terhapus oleh yang ketiga macam tadi gitu. Lisannya jadi kita karena terbawa emosi akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakitkan orang lain. Kemudian juga mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, kemudian juga melihat hal-hal yang dilarang. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima, di sini kita dididik untuk lebih taqarrub kepada Allah gitu ya. Lebih terasa kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menjalankan saum di bulan Ramadan ini, kita ditingkatkan lebih banyak membaca Al-Qur'annya, kemudian banyak berzikirnya, juga menjalankan amal-amalan ibadah yang lainnya selain ibadah saum gitu ya. Jadi ini ada 5 poin yang tadi Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dari poin 1, poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima, anak-anakku semua bisa menjalankannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga buat Ibu pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kelima hikmah saum di bulan Ramadan ini yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini ada yang Ibu sampaikan, maksud Ibu kasih pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan kelima hikmah saum di bulan Ramadan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.